Halo guys. Ketemu lagi dengan kita nih saat ini ya. Yes, dengan Agent Yohan dan Agent Renat. Oke. Teman saya yang paling apa ya bisa dibilang paling absurd. paling absurd, paling apa ya? Gimana ya Bang? Susah dijelasin sih, abstrak Nah. sih. Ibarat lukisan lu tuh kayak Itu- lukisannya Da Vinci kali ya, Waduh. atau Van Gogh kali ya. Biasanya kayak gitu mahal ya. Malah mahal ya. Bang, Ya. malam-malam kayak gini nih, Hmm. ini kan malam minggu lagi. Waduh, iya malamnya yang panjang. Yang panjang, Iya, oke. betul. Kita sekarang kedatangan siapa sih Bang di studio nih sekarang? Pada Lu hari kayaknya ini kehalan apa sih? Kayaknya ada yang salah. Kayaknya Ada ini. kita kedatangan tamu tadi undang sebenarnya. Oh gitu Enggak ya. bercanda. Iya dengar-dengar ada aura kegelapan sih. Gue dengar gitu. Ya. Enggak maksudnya warna kulitnya, bukan dirinya. Orangnya baik kok ya Bang. Bajunya Orangnya memang baik warna ya. hitam sih. Iya, bajunya Sama warna kayak hitam. Yohan juga bilang Iya, ini. dia kompak lah sama gue. Oh. Oke, kita Kita panggil aja nih. Panggilkan biar saja. misterius dulu biar pada nebak. Kayaknya Oke. biar pada nebak. Ya. Kita dia biasanya dibilang sih nyong ya, kakak nyong gitu. Nyong. panggilannya, kakak Tapi nyong. dulu pas kecil dipanggilnya Putu dia, Putu. Putu, itu kayak orang Bali ya. Ini identitasnya sebenarnya apa sih sebenarnya? Oke, biar gak penasaran, kita panggilkan saja Kakak nyong. Walter Manutu. Halo. Bentar. Ya. Kayaknya dari mata-matanya nih kayaknya apa ya? Kayak Mata- sayu gitu ya. Oh iya. Ngantuk ya? Lagi ngantuk? Ya, Iya lumayan sih. Atau kita cuci muka dulu aja nggak apa-apa kok. Nggak usah. Penting tadi udah minum kok kita. Udah minum. Air putih. Jelas dulu. Iya, air putih. Iya, teman-teman. Kita di sini Nggak yang macam-macam gua, iya. mengajarkan hal-hal yang ini ya Bang. Soalnya ya. sponsornya juga belum masuk sih. Oh, kalau udah masuk nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kita bercanda. Oke, Pak Walter. Ya, Ini kan oke. kita kan sering ketawa bareng ya sama lu ya Ter ya. Maksudnya apa ya? Apa ya si Walter ini kehadirannya tuh datang tidak diundang. Apa sih kalau yang sebutannya Datang itu? dijemput, pulang tak diantar. Iya, tapi dia nggak pernah diundang. Tapi Tat- sekalinya datang dia rame gitu ya. Tuh. Iya, heboh Ya, gitu kan. heboh banget ya orangnya. Tapi kali ini kita undang dia ya Bang ya. Kita undang dia resmi nih kali ini. Bagus. Berarti gua datang di sini diundang kan? Iya diundang. Iya. Kan lagi pandemik ini juga apa ya? Gue nggak bilang kerjaan juga pasti lebih parah ya. Dalam artian load juga makin meningkat. Terus kayak banyak hal yang terjadi juga dalam hidup lo ya. Kemarin kita satu alumnus kan ya ternyata. Yoi. Covid. Itu gimana sih waktu itu kan? Mungkin lu belum sempat cerita ke kita nih. Mungkin teman-teman yang denger pengen tahu seberapa apa ya bang ya sebutannya? Beberapa Struggle-nya struggle dia ya. Kan- berjuangnya. Karena kan dia juga lagi kena. Ini kenapa sih gue mau nanya? Apa lagi? Kayaknya lagi gak bersahabat mic-nya sama lo ya. Tidak direstuin, tapi nggak apa-apa kita lanjut aja ya. Enggak, gue pengen tahunya gini. Waktu itu kan Om juga kena ya Ter ya. Lumayan agak berat juga ya waktu itu ya. Bokap kena. Aktif juga. Terus lu bayangin si Walter nyetir, dia Iya. harus kayak registrasiin semuanya gitu. Oh, sendiri. iya, iya. Padahal dia posisinya waktu itu positif juga. Hmm. Terus gimana Ter waktu itu? Apa ya, sebagai anak kan pasti ada rasa gimana ya? Orang tua, bokap lu juga. Itu kan bokap lu dalam kondisi yang memang juga lagi berat Parah juga. banget dia. Lu juga lagi gitu. Perasaan waktu itu gimana sih? Apa sih yang ada di pikiran lu? Oke. Perasaan ya. Iya. Baik. Jadi biar nggak jumping banget sih. Jadi ya memang waktu itu gue sekeluarga kena COVID. Tapi memang pertama kali itu yang kena gue sama nyokap. Gitu, gue sama nyokap kena positif. Kita habis vaksin waktu itu. Terus adek gue juga 2 kena, Andrew sama Bianca kena. Jadi kita berempat satu rumah kena. Tapi bokap belum kena. Bokap belum kena. Bokap itu kena setelah kita udah sekitar 5 hari lah, seminggu baru bokap akhirnya kena. Selang 5 hari ya. Jadi belakangan nih bokap kenanya. Gitu. Kalau ya setelah itu banyak ada ikut apa sih namanya? Mengikuti mencoba gue sih yang nyari sih. Cari untuk pengobatan gitu. Kalau yang lain tuh bisa sembuh karena di rumah kan. Nah, cuman waktu bokap kayaknya memang mesti dapat penanganan medis yang lebih khusus. Jadi mesti dibawa ke ya rumah sakit. Gitu. Kalau gua memang dari dulu selalu diposisikan menjadi sosok yang harus bertanggung jawab sama keluarga. Jadinya ya waktu saat seperti itu Lu ambil tanggung jawab itu ya. Lu Iya. ambil ya. Kadang lu juga
butuh juga nih untuk kayak penanganan sebenarnya kan. Betul. Jadi waktu itu gue memang pas keluar nyari oksigen tuh posisi masih positif. Gitu. Tapi ya untungnya sih udah lebih enakan, udah bisa lebih nyetir gitu. Nggak sesek kan nyetir ya juga duduk ya. Kalau diri mungkin sesek. Tapi karena duduk ya pelan-pelan masih bisa diusahakan lah untuk keluar. Berarti gue nangkepnya gini ntar. Berarti lu kayaknya nggak ada waktu buat kayak kan orang kan kalau kena covid kayak waktu gue kena sama keluarga kan ada waktunya gue itu kayak gue down ya. Gue kayak khawatir apa gue mati kali ya. Orang gue bokap gue kena tipes juga ya. Bareng lagi penyakitnya. Berarti gue langsung lihat nggak ada kesempatan lu untuk seperti itu ya. Jadi kayaknya fokus lu tuh lebih ke arah penanganan gitu. Betul. Nggak ada waktu untuk kayak sedih-sedihnya gitu ya. Iya sih, bukan nggak ada kesempatan, nggak ada waktunya, nggak ada Untuk merenung kalau aja gua gitu nggak bisa terus. nggak ada optionnya sih. Nggak ada optionnya. Optionnya untuk gua ada kayak gitu. Karena kalau gua ada option seperti itu nggak bisa, karena di belakang gua tuh gua Masih punya ada tanggung jawab lagi ke yang keluarga, lain. adik-adik gua banyak, bokap nyokap gitu. Kalau guanya yang garda terdepannya lembek gitu, iya. Gimana yang belakangnya Yang gitu belakang, ya. gitu. Ikut-ikutan nanti ya benar. Gitu. Tapi tadi gue dengar ada satu kata sih bang, yaitu Apa tanggung tuh? jawab ya. Yes. Kan tanggung jawab itu selalu diidentifikasikan dengan pekerjaan, cari uang. Gitu. Ini menurut info yang gue dapet ya bang, ini kita sekali Info apa tuh? Gimana tuh? Iya. Menarik nih. Si narasumbernya langsung. Hmm. Katanya Walter itu sebenarnya udah mulai kerja itu waktu kelas 1 SMA ya, bener nggak? Katanya jadi penjaga perpus. Oh iya. Jadi Lo dapet digaji waktu itu? Gaji bro. Oh, dapat Gaji, tapi gajinya ya itu langsung potong ke SPP gitu. Oke. Yoi. Oh, itu lumayan itu Jadi ya. dulu kita mah kalau istirahat itu kan paling Iya, jajan jajan ya, Bang, kantin jajan. ya, atau main futsal Kayaknya lu kalau kayak pacaran ya gua. dulu ya tuh, pacaran Enggak. kan? Gua sekolah enggak pernah pacaran ya. Iya nggak ketahuan. Langsung kan, nikah. ya. Nggak ketahuan. Tapi Walter di umur yang masih muda itu kan masih rebel-rebelnya anak cowok ya, masih mencari diri. Tapi lu udah memutuskan untuk mengambil apa ya, bisa dibilang ini jalan yang gua harus ambil. Kan? Karena kan mau nggak mau ya lu harus sekolah dan juga nggak mungkin jadi beban buat orang tua. Betul. Tapi ada rasa ini nggak sih kayak rasa marah nggak sih, kok kenapa jadi gue yang harus apa ya, kenapa gue yang harus berjuang, kenapa orang tua nggak ini sih, kenapa Jangan mungkin jangan kemarahan dulu deh. Maksudnya terbebani nggak, ngerasa terbebani nggak, atau kecewa kok gua sih yang dijadiin Oke. tulang punggung gitu. ya, Padahal gua masih anak gitu. Kalau marah, jujur sih gue orang Ambon tapi mungkin nggak terlalu emosian ya. Tapi sama diri sendiri, sama apa yang gue alami dalam kehidupan ini, semuanya memang banyak banget dipengaruhi, diberikan dukungan dari nyokap gitu. Makanya cara gue menyikapi apa yang gue hadapi selama hidup ini cenderung lebih kepada berserah. Jadi kalau marah jelas enggak gitu. Kalau kecewa pun mungkin hanya wondering aja sih. Jadi gue waktu kecil tuh banyak banget teman-teman yang mungkin punya kesempatan hidup di keluarga yang lebih oke ya. Dan gue berteman baik dengan mereka gitu. Ya sesekali ada sih hati kecil gue bilang kayak, asik juga ya gitu juga kan. Ya, jadi dia gitu. Gampangnya kayak simpelnya kayak SMP gitu. Gue main gitu. Terus dulu apa sih barang mewahnya tuh kayak PS misalnya gitu kan. Gue iya gue sampai main ke rumah temen gue cuma main PS gitu kan. Cuman kayak enak juga ya dia punya PS di rumah gitu. Tapi yang gue syukurinya adalah setiap momen dalam kehidupan gue gitu karena ada selalu orang-orang yang hadir dalam kehidupan gue, entah itu teman, kawan ataupun siapa, yang membuat gue bisa merasakan apa yang mungkin tidak bisa gue dapatkan sendiri gitu loh. Berarti gue menangkapnya bahwa perjalanan hidup lu itu diberikan Tuhan kesempatan yang menikmati hal-hal yang mungkin di luar di luar kemampuan. Tapi ada chance-nya. Iya, kayak gitu. Banyak. Ini kan terkait dengan tadi nih yang lu berjuang dari masa sekolah. Tapi sebenarnya mimpi masa kecil lu itu seperti apa sih? Apa ya? Gue dari kecil tuh kayaknya sudah terlatih dengan keadaan dimana harus menjadi sosok yang apa yang mau gue inginin misalnya gitu ya,
gue nggak akan bisa terima itu, tapi gue harus achieve itu gitu. Jadi kayak gue dari kecil tuh udah survival mode banget gitu. Gue mau apa ya gue harus kejar, harus gue kerja untuk itu gitu. Jangka pendeknya lah kali ya bang ya. Jadi mungkin jadi termotivasi ya. Gue kerjain apa yang ada depan mata gue, yang ada di tangan gue. Ini foto lu ini ya waktu umur berapa nih? Tar boleh cerita nggak? Ini lucu banget sih. Apa emang diceritain lu nih? Ini ada nih di rumahnya dia nih. Gue sering kalau misalnya main ke rumah dia nih, ada nih di ruang tamu nih. Tau gue ini foto SD sih. Cuman kalau baju ABRI ini, gue nggak ingat sih gue punya cita-cita pengen jadi ABRI ya. tapi ya ini waktu itu kayaknya Kartini atau apa gitu. Jadi pakai baju-baju seperti ini aja. Apa yang pertama kali kepikiran waktu lu lihat gambar ini? Kan pasti ada yang kepikiran kan. Memori apa yang mungkin muncul gitu pada saat itu? Entah ini gua di rumah oma gua atau di rumah sendiri. Tapi yang gue ingat ini adalah saat dimana dulu kita satu keluarga cuma berempat. Oh iya, masih lo sama nakal ya. Gua sama Noli berempat. Jadi ini kita waktu keluarga kecil dan seingat gua memang di momen ini SD lah ya. SD sampai SMP tuh gua masih ada inilah ya, privilege mungkin ya bahasanya. Jadi waktu itu bokap masih gawe di sini nih. Masih lancar gaweannya, jadi cukup oke lah gue masih bisa maksudnya ya pokoknya kehidupan normal lah gitu seperti anak gitu seusianya gitu kan pokoknya asik lah. Gue tadi ngeliat lu itu mencoba untuk menerima gitu ya dalam artian segudang tanggung jawab yang di pundak lu. Tapi pernah gak sih ada masanya lu frustasi gitu ya atau kayak aduh gue capek deh, gue pengen apa ya, aduh udah deh gue capek banget nih. Pernah gak sih lu ngerasain kayak gitu? Pasti pernah sih, pernah dan memang makin kesini gitu ya, makin dewasa tuh, makin disadarkan dengan hal-hal seperti itu, yang ya jadinya kadang kita keketok gitu, gitu. Terus gue kayaknya pengen bisa nggak sih gue rest dulu bentar gitu, break gitu. Gue berasa waktu itu kayak gue punya tanggung jawab sama orang lain, sama keluarga, sama teman-teman, sama yang lain gitu kan. Nah, sometimes gue tuh pengen punya wall tersendiri gitu dalam hidupnya gue gitu. Nikmati hidup lo gitu. Seseorang yang bisa gue count on gitu. Iya. Gitu. Gue ngerti maksud dia gini bang. Jadi selama ini kan dia selalu jadi orang yang di count on ya. Dalam artian apa ya? Di keluarga kalau ada apa-apa kan pasti larinya ke kakaknya, Kak Walter gitu ya. Nyokap juga atau bokap juga. Kayaknya apa ya, rame nih ya gitu rame ya, dalam artian ya lu pasti sayang mereka, gue tahu lu sebegitu sayangnya ke mereka, gue tahu. Tapi kan satu titik lu juga butuh orang untuk kayak bisa nyayangin lu ya, atau mungkin bisa apa ya istilahnya care sama dia, jadi bikin nyaman orang yang bisa diandalkan juga. Dia bisa punya tempat pulang lah ya gitu ya, kalau capek atau lelah gitu ya, bisa. Tapi apa yang bikin lo tetap stay di keluarga ini gitu? Karena kan memang ada orang yang memang akhirnya kabur, mencari mimpinya sendiri, meninggalkan keluarga gitu. Kalau misalnya kalian mau survive ya usaha sendiri, gue cari mimpi gue, ini hidup gue. Kenapa lo gak kayak gitu? Kenapa ya? Padahal kan kesempatan juga banyak ya sebenarnya ya. Kesempatan ada, tapi memang sih nggak pernah terfikirkan sih sama terbesit gitu ya, nggak pernah gitu. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, keinginan pun gue rasa juga nggak ada ya, karena nyokap sih kalau gue bilang sih kayak gitu. Karena didikan keluarga gue tuh kayak family guy family man gitu ya, family man yes. Sama ya, family guy family guy banget yang gue tuh ditanamkan nilai-nilai pada ya lu keluarga dulu tuh, even mau keluarga lu salah pun ya lu bela keluarga dulu gitu, bela keluarga. Jadi segini-gininya gue, tapi gue merasa kalau di luar gue hancur tapi keluarga gue aman ya oke lah gitu. Tapi jangan sampai gue di luar aman, di rumah gue, di keluarga gue hancur gitu. Jadi family come first. Jadi foto keluarga ya Ter ya. Oh iya. Ini lagi di mana nih? Di rumah nih udah full team banget, ini rame banget. Full team ya Ter. Iya.
Ini kalau lihat gambar ini yang paling kayak kita tahu ya pasti semua keluarga kita sayang gitu ya. Ada nggak sih satu hal yang ya coba kamu pilih di gambar ini lah. Satu hal yang lu nggak bisa lepas gitu. Jadi attachmentnya tuh lu berakar banget gitu sama dia. Mungkin lu nggak bisa ngelepas dia kalau misalnya lu pergi tugas atau apa yang jauh. Kepikirannya dia terus itu yang mana gitu kira-kira? Kalau suruh pilih salah satu ya? Iya. Kan dia aja diantaranya yang paling pas lah gitu. Pasti lu selalu khawatir, selalu kayak aduh apa ya nggak bisa jauh-jauhan gitu yang paling di hati kan yang selalu keingetan. Ya pasti sih adik gue yang paling kecil ya, yang cewek gitu. Bianca. Siapa namanya? Bianca gitu. Meskipun secara sifat nih adik gue kayaknya sih keras juga gitu. Jadi sebenarnya dia lebih kepada justru dia paling kecil, tapi dia yang kayaknya akan mengkontrol abang-abang semuanya gitu loh. Gitu. Mantap juga. Badan pengawas. Menteri Dalam Negeri, badan pengawas gitu. Jadi ya dia biasanya tuh udah biasa kadang-kadang dia ngambil handphone nyokap gitu untuk ngechat gue gitu. Nanya gitu pulang gitu. Dia belum bisa ngechat gitu, masih voice note gitu. Kayak gitu sih. Itu manis banget ya. Itu makanya. Tapi ya semuanya sih gitu kan. Even juga adik gue yang kecil gitu. Karena kan di bawah ini ada 2 nih yang ibaratnya masih butuh pengawasan ya, Andrew sama Bianca gitu. Nah ya si Andrew pun juga sih, karena si Andrew juga yang dicanang-canangkan gitu ya, katanya bokap sih pengennya si Andrew ini masuk Unai ngambil pendeta gitu. Biar sosok yang lebih ke religius ya yang gitu. Kayaknya sih ini sih karena mungkin waktu itu bokapnya harapinnya gua ataupun adik gua, tapi kayaknya yang dapat si Andrew gitu untuk ya. Kayaknya lu punya preferensi yang beda ya. juga, cuma dalam beda bidang gitu, tapi tetap melayani. Tapi gini sih Bang, bertanya tentang keluarga ini kan apa ya hal yang nggak bisa dipisahin juga ya gitu kan, karena kan kita berasal walaupun keluarga kita nggak bisa kita pilih tapi kan kita udah berakar dari situ kan. Ibaratnya mau keluarga kita seperti apa keadaannya juga nggak bisa dipisahin kan, karena ujung-ujungnya kalau kita pun ada apa-apa kan pasti keluarga juga ya yang akan benar kita ya. Tapi gini kalau lu lelah atau misalnya kayak capek gitu, siapa sih sosok rumah buat lu? Oke. Yang bisa gue bilang adalah Walter itu sebenarnya memang family guy, tapi seorang Walter itu juga nggak ada apa-apanya kalau tanpa teman-temannya gitu. Gue sangat menspesialkan sosok-sosok teman-teman gue di belakang. Gue punya beberapa teman-teman yang biasanya jadi tempat untuk tukar pikiran kalau lagi ada satu masalah gitu, dan kita tetap keep caring each other gitu. Dan biasanya gue bisa dapat pelajaran dari dia gitu. Jadi biasanya juga ya kalau begitu gue ada masalah ya gue nyari istirahatnya gitu, gue ke beberapa teman-teman gue, ada beberapa gitu teman-teman gue. Nah, ini juga kemarin Tante Nina juga cerita gimana tuh? Ya kayak kilas balik gitu deh gitu ya. Kalau Ter ini emang hubungannya baik banget sama temennya. Jadi itu dulu pernah katanya zaman kuliah ya Ter ya. Kan kalau kuliah itu kita butuh laptop. Apalagi lu kuliahnya waktu itu IT kan ya. Terus waktu itu memang keluarga belum bisa untuk beli laptop saat itu. Terus Walter tuh nggak ngerengek gitu Bang. Maksudnya dia nggak yang kayak nuntut orang tua tuh enggak. Jadi gimana tuh? Tiba-tiba dia tuh pulang udah bawa laptop aja. Dari mana tuh laptopnya tuh Waktu kuliah ya? Iya, katanya laptopnya itu ternyata ada temennya yang baik, terus ngasihin laptop tapi Walter bisa nyicil ya. Itu lagi. Nyicil. Itu gimana tuh? Kepikirannya waktu itu emang temennya tuh membantu banget ya waktu itu ya. Nah itu. Jadi memang cara gue berteman itu ya apa yang gue bisa bantu gitu ya gue bantu gitu. Memang nggak ya ini kan nggak cuma materi kan. Iya. Nah, dan itu menurut gue berkat yang gue dapatkan ya adalah teman-teman gue, di mana gue banyak bertemu dengan orang-orang di luar sana yang menganggap gue tuh bagi mereka sosok yang enak untuk diajak berteman. Selain enak juga mungkin sohib banget dah gitu pokoknya. Jadi mereka butuh bantuan lu. Gitu. Ada hal-hal yang mungkin mereka secara materi ataupun secara yang lain di atas gue, tapi ada beberapa hal yang saat mereka butuh itu mereka dapetnya dari gua gitu loh, yang gua bisa bantu. That's why
banyak hal-hal lain di luar sana yang kadang-kadang gue butuh ya dari orang-orang ini yang ibaratnya gue menabur benih gitu ya. Iya. Tanpa sadar udah ada Tanpa sadar. yang sebenarnya lu juga nggak minta pamrih ya bang ya. Iya. Itu yang ngasih sih satu angkatan sama gue, satu kelas malahan. Tapi Gitu. memang itu pertemanan kayak gitu ya. Betul. Di satu sisi teman kita nggak bisa, kita bantu dalam hal pelajaran mungkin ya. Pelajaran. Motornya mungkin pinter kali ya, diajarin lah temennya kan. Terus kalau misalnya dia butuh apa-apa kan temannya yang satu tadi itu bisa support dia dalam hal lain. Mungkin ya itulah pertemanan ya. Walaupun mungkin dibilang apa ada menguntungkan gitu, tapi jangan kita rasa kita bisa ngambil benefitnya terus nih ke teman kita gitu. Jadi Jadi jangan take it for granted ya bang. yes, kita lakukan aja gitu apa yang kita bisa untuk menolong teman kita, karena suatu saat juga kan pasti teman kita akan menolong kita seperti itu. Itulah enaknya kalau berteman ya. Betul. Beda sama kalau bisnis ya kan, bisnis kan harus saling menguntungkan saat itu juga gitu. Iya, tapi Walter juga gua rasa di saat itu dia juga nggak berpikir kayak suatu saat bakal dibalas juga kan, enggak ya teman-teman. Jadi lu kayak menjadi diri lu sendiri aja dalam pertemanan ya, baik, baik, setia kawan gitu. Jadi Setia kawan ya, setia kawan. jadi teman-teman juga mungkin bisa ngeliat ketulusan lu kali ya, teriak gitu ya. Ya betul. Gitu. Ya teman-teman gue juga rata-rata sih memang ini ya banyak banget sih, beragam semuanya. Gue juga ibaratnya berteman sama siapa aja gitu, nggak milih-milih. Lu kenapa jadi batuk sih bang? Dia bilang teman-teman kami nggak apa-apa deh bang, minum dulu deh. Lu juga teman gue Nat, lu. Nggak deh, kayak Sorry. terlalu udah seger bang, gimana? Udah ya, udah seger. Oke, sudah lumayan lah. Nggak, gue juga agak takut soalnya kalau lu batuk. Lu takut gak? Lu jauh ya gue? Enggak, Gua kalau jawab. gue batuk biasa gara-gara kurang minum aja gitu. Terlalu semangat kali. Gitu. Ya, tapi kan gini ya, maksudnya kalau gue denger dari tadi kayaknya yang bagus-bagus aja gitu ya bang, dalam artian kayaknya apa yang lu jalanin lu coba sikapinnya selalu positif gitu ya. Tapi boleh cerita gak sih ke teman-teman yang lagi denger atau siapapun kita saat ini, ada gak sih hal yang sakit gitu yang pernah lu rasain, mungkin pernah disepelein orang gitu atau diejek sampai bikin lu tuh nangis gitu, terus kayak ih kok ternyata posisi gue kayak gini ya, kok gue gini banget ya. Apa ya? Ya oke. Gue mencoba mengingat-ingat gitu. Tapi mungkin dulu sih waktu kecil banget emang gue sosok yang dibully gitu. Jadi Iya loh, gue dibully loh. Gitu. jadi inget Dibully sama Salah satu anak-anak pembuli gitu. ya. Iya, dia. Lu Gitu. marah-marahin di sini. Nggak tahu gue apa mungkin waktu dulu gue kecil banget badannya gitu kan. Kecil dan Itu lu tuh beneran. iya itu gue tuh. Lu Itu sekarang kayak bola bekel yang kena bensin. lu kalau ngeliat foto-foto gue yang lama, lu akan percaya bahwa gue sekarang agak gantengan gitu daripada yang dulu. Tapi gue merasa itu narsis bener. Itu masih lulus SD apa SMP gitu ya. Ini pas mau tamatan nih. kayak bawa Alkitab gitu ya, teduh gitu mukanya, kayak Oh, iya. lu berdosa gitu ya kayaknya. Fun fact-nya adalah setiap SD, SMP, SMA itu gue selalu dipilih menjadi pendeta angkatan gitu untuk khotbah gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Apakah itu jalan hidupmu selanjutnya lagi jalan-jalan termungkin? Mungkin juga. Who knows kan? Pendeta angkatan ini. Iya. Tadi yang dibully itu gimana tuh tadi? Yang dibully sih Ceritain deh tadi. waktu kecil banget ya. Waktu kecil teman-teman gue mungkin badannya lebih besar, jadi gue sosok yang kecil yang mencoba untuk diterima di tongkrongan, ya bukan tongkrongan sih, temen gereja gitu kan, biar main bareng-bareng, tapi ya karena gue main kecil mungkin, nggak tahu sih gue, jadinya gue selalu jadi sosok yang gampang dinangisin kayak gitu. Tapi ya itu bener-bener karena udah kecil, udah lama banget, gue lupa sih rasanya bagaimana. Justru setelah itu lebih banyak lagi, itu cuma sebagian kecil hidup gue, tapi sisanya adalah somehow dari seseorang yang kecil dan diremehkan itu menjadi seseorang yang menurut gua ya kayaknya sih kayak jadi salah satu sosok yang cukup berpengaruh di
di satu tongkrongan atau enggak di ya di satu perkumpulan teman kuliah, teman apapun gitu. Biasanya kalau mau apa-apa gitu, gue bukan lagi jadi sosok yang dikucilkan, tapi justru sosok yang cukup berpengaruh dan mereka tuh appreciate kehadiran gue gitu, menginginkan gitu. Menginginkan juga. Nah, kayak seru kalau nggak Nggak ada lo nggak rame. nggak ada lo nggak rame, seperti itu. kayak kita ya hari ini ya. Kayak gitu. Nggak Jadi, ada rame. Tapi gini kayaknya kalau gue melihatnya bahwa apa ya, kita nih kalau misalnya memang hidup kita juga mungkin ada pergumulan atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya, tapi kalau kita nyikapinya dengan cara yang positif aja, kayaknya aman-aman aja ya terlihat ke depannya ya. Lu bakal jadi seseorang juga dengan versi lu sendiri gitu ya. Iya sih. Memang ini sih yang menjadi pemikiran, tapi ini panjang banget sih pemikiran gue ini ya. Gak apa-apa ya. Ceritain aja tuh. Tambah ya waktunya ya. Dikupas aja. Iya ya. Jadi menjadi orang yang seperti ini, bahasanya kayak ada yang bilang kayak go with the flow gitu kan. Gue nggak terlalu nuntut banyak dengan hidup gue, jadi apapun ini hidup mengarah kemana, biasanya gue lebih cenderung untuk ya menerima dan yaudah jalanin, go with the flow. Tapi ada juga tanggapan di mana go with the flow ini kan kayak orang-orang yang go with the flow itu biasanya orang-orang yang nggak tahu mau kemana Prinsip gitu lah, kan. prinsip. Jadi kayak sorry ya, kayak tai yang ngalir di sungai gitu kan. Udah ikut aja aliran sungainya, nggak seperti mau itu. Kemana juga Seperti itu. Ya. Cuman makanya kalau kita bawa lagi ke sisi religinya kita kan, sometimes justru memang kehidupan ini seperti itu gitu. Jadi kita nggak tahu flow-nya kemana. Justru yang diminta sama kita adalah ya lu percayakan sama yang udah bikin ini jalur kehidupan lu akan karain ke sini gitu kan. Ya lu ikutin gitu. Jangan lu melenceng gitu. Ya kan? Sedangkan kita yang sekarang ini yang ya apa ya gue bilang ya, kayak anak-anak muda ya yang punya idealisme tinggi gitu kan. Punya standar kehidupan, gue mau kayak gini, gue mau cerita seperti ini gitu kan, cenderung punya sifat yang keras gitu. Ya kan, jadi orang-orang kayak jadi sifat keras kali, itu mungkin motivasi kali ya. Motivasi, nggak salah itu nggak salah. Lebih gitu. Gue ngerti kenapa dia bilang keras kan, karena gini, akhirnya jadinya pada saat itu nggak sesuai kenyataan, kecewa, nah, frustasi. Itu yang mau gue angkat sebenarnya adalah ini, jadi cenderung kita lebih kepada ngandelin kekuatan kita sendiri, gitu kan. Saat dimana kita merasa gue sarjana, gue punya pengalaman banyak gitu kan, gue punya sesuatu nih gitu kan. Tapi saat yang kita dapatkan menurut kita nggak sesuai dengan apa yang kita punya gitu kan, gue punya kapasitas segini, kok jalannya ke sini ya gitu kan. Cenderung ya orang akan stres. Nah itu gue rasa sih itu yang yang gue hindarin gitu, yang gue hindarin supaya tetap ngikutin flow gitu, tapi tetap bukannya berarti ngikut aja gitu, tetap harus punya passion, something yang untuk dikejar. Tapi tetap juga baliknya ke Tuhan ya, ujung-ujungnya Tuhan. Nah ini kan, lu sampai berada di sini pun, bernafas pun kan betul. Itu kita mesti angkat lagi tuh. Gue punya pertanyaan ya sama lo nih. Lo pernah menyesal gak sih sama hidup lo ini? Penyesalan terbesar lo tuh ya kayak gimana sih? Penyesalan terbesar. Penyesalan gua terbesar sampai saat ini, gua rasa gua nggak ada. Gua menikmati apa yang gua jalani sekarang, which is itu good or bad gitu kan. Dan bisa gue bilang sampai saat ini pun gue masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang nggak susah banget sih gitu kan, something yang fit untuk gue gitu, nggak sampai titik di mana gue bener-bener Tuhan kasih cukup gitu, mentok nggak tahu gue gitu ya, nggak tahu sih ada apa enggak ke depannya, tapi yang pasti sampai saat ini apa yang gue sudah alami, karena ya saat gue ada di titik ini, yang kemarin-kemarin tuh sekarang clear gitu. Oke. Ya, Ibaratnya kalau kita lagi di jalan yang gelap tuh makin lama cahaya tuh makin kelihatan. Betul. The big picture-nya makin kelihatan. Ya, looking from the big picture kayak gitu kan. Nah, itulah. Makanya setiap kali gue kayak kok mentok ya di sini ya gitu kan. Gue coba lagi ngeliat lagi. Oke, yang kemarin-kemarin nih
biasanya sih kayak gini gitu kan. Ya oke lah gitu, coba kita tahan, lihat nih arahnya mau kemana kayak gitu. Gitu. Jadi nggak ada penyesalan ya sama sekali ya. Mungkin gue ganti pertanyaannya Oh, kayak oke. gini. Ada nggak orang yang saat ini pengen lu minta maafin gitu? Lu ngerasa lu butuh maaf sama dia gitu? Minta maaf ya. Nggak tahu ya. Tuh. Minta maaf ini soalnya gue Ada nggak orang yang lu berhutang maaf? Lu tuh berhutang maaf sama dia. Kata maaf ini mungkin belum terlalu baik tersampaikan, belum ada kesempatan. Ada nggak tuh? Kalau ada mungkin kalau lu ngomong di sini juga nggak apa-apa, mungkin orangnya bisa dengar. Gue sih biasanya gini ya, untuk orang sih gue selalu menyelesaikan apapun masalahnya gitu, dan gue akan menjadi seorang yang akan the first to say sorry gitu. Jadi gue sama sekali nggak pernah menyisakan ada masalah yang tersisa gitu untuk sampai berkepanjangan gitu. Jadi kalau sampai di detik ini, menurut gue sudah menyampaikan semua permintaan maaf gue untuk orang-orang yang menurut gue mungkin mereka gue kecewakan, ya ataupun sakit hati gitu kan. Karena sometimes menjadi orang yang agak sedikit cukup gampang ceplas-ceplos gitu, gue nggak tahu nih kalau dia ternyata nggak suka sama gue gitu kan. Nah, iya, kalau dia nggak bilang gue mana tahu kan kalau nggak suka sama gue atau ada gimana gitu. Tapi kalaupun mas sampai ada sampai saat ini, ya gue juga mau minta maaf untuk anyone yang merasa apa ya, kata-kata gue menyakiti ya. Jadi semoga aja sih nggak ada ya. Kita Amin. Sebelum podcast ini udah mengundang seorang Mana nih? yang lu rasa lu bakal berhutang untuk meminta maaf. Iya. Ya, coba kita panggilkan Opa Velasti. Ya, Sir. Hidup. Tidak ada. Katanya tadi lu janji mau datang jam sekian, contohnya ngaret sampai jam segini gitu. That's why gue minta maaf gak sih? Minta maaf Iya kan? Oh, sudah. Untuk tadi kan urusan kan? Iya kan? nggak sih, orang tadi deg-degan nih siapa yang nggak, gue rasa ada sih bang, cuman dia tadi pas memancing kayak gitu kan dia lu lihat tadi Iya. mungkin kalau lu mau nyampein mungkin gini sih, ada nggak sih orang yang berhutang maaf sama lu, orang itu tuh udah nyakitin hati lu tahun lamanya tapi dia nggak pernah minta maaf gitu, dia kayaknya lu deserve untuk dapat maaf dari dia. Oke. Untuk orang-orang seperti itu sih kayaknya memang banyak ya, gitu kan. Tapi Rata-rata gara-gara apa sih kan biasanya yang dilakukan seperti itu? Biasanya mungkin apa ya? Mungkin jelek-jelekin gua, menyakiti gua misalnya, atau bermasalah dengan gua mungkin ya, gitu. Benar-benar do something bad banget gitu. Tapi sisi agak enaknya menjadi orang yang easy going mungkin. Terlalu baik kayak lu gitu ya. Bukan. Gue juga bingung sih, gue terlalu baik, tapi nanti dikatain bodoh gue kalau terlalu baik gitu kan. Mungkin gue easy going atau gue nggak usah marah orang, gue nggak usah marah. Jadi once ada seseorang, gue nggak bisa marah sama orang ini untuk waktu yang sangat lama gitu. Even dia parah banget melakukan satu kesalahan sama gue gitu, mungkin tindakan gue lebih kepada ya udah gue agak sedikit nggak ketemu sama lo deh gitu, jaga jarak doang, jaga jarak gitu. Tapi kalaupun memang orang itu ada tidak menjaga jarak, gue sebenarnya nggak terlalu bermasalah gitu. Biasanya waktu akan menyembuhkan sih, gitu. Waktu akan menyembuhkan, tapi ya memang mungkin tidak akan seperti dulu lagi. Tapi dia bisa jadi sahabat lo lagi nggak sih Bang? Kalau dia udah ngelakuin hal yang menyakiti lo, dia kira-kira ada kesempatan nggak buat jadi sahabat lo lagi? Gue nggak pernah sih menutup kemungkinan orang untuk bersahabat siapapun itu. Ya karena kan nggak ada mantan sahabat kan. Siapapun yang pernah jadi sahabat, kenal sama gue as a friend, ya selamanya dia akan jadi sahabat gue gitu. No matter apa yang dilakukan sama gue, gitu. Biasanya justru orang-orang yang kayak gitu justru dia menjauh dari gue karena nggak enak sama gue gitu. Karena dianya yang gak enak sama lo. Gue justru pengennya ya udahlah santai aja sih, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi ya
mereka yang cabut. Mereka yang gue rasa pasti nyesel Nyesel, banget ya, iya. karena Walter tuh temen yang baik ya kan. Betul, gue ngerasain banget dia. Ngerasain kan, lu dari kecil kan bareng Gue dari kecil bareng dia, Yoi. tetangga gue juga dulu kan, Iya, sih. pulang bareng gitu, terus main PS bareng gitu. Iya nih, bener-bener. Sampai dia nginep di rumah gue juga tuh. Tapi lu nyesel gak punya temen gitu? Bunda. Banyak banget nih pengalaman-pengalaman pengalaman luar biasa gitu kan. Dia my childhood gitu lah. Yoi, my childhood friends. Ter, tapi kalau gue lihat sih dari pengalaman hidup lu ya Ter, ya. Mhm. Dalam artian, oke dia fokus ke keluarga, be the best for his family, Mhm. support his family gitu. Tapi dia juga punya support system lain loh bang di belakangnya. Ada teman-temannya yang yes, juga yes. setia dampingin lo ya Mhm. dari ups and downs lu gitu ya Ter, ya. Oh iya. Ada nggak yang mau lu sampein ke teman-teman lu saat ini? Oh gitu. Iya. Disampaikan. Iya. Buat teman-temanku di luar sana, yang di sana juga, di situ semua. Ada fotonya. Ya thank you banget udah mau berteman dengan gua, dengan seorang Walter Michael Manuhutu ini. Ya semoga ke depannya kita tetap bisa menjalin tali silaturahmi sebagai teman. Dan kalaupun ada salah-salah kata ya dimaafkan. Yang penting namanya tali persaudaraan, karena gua anggap teman itu saudara ya. Jangan sampai putus lah. Gitu. Mantap sekali nih. Ini jadi kayaknya kalau si Walter nih dia kaya akan teman, sumber cintanya tuh banyak ya bang ya. Yes. Dari teman. Nah ini di foto juga ada nih, ini dari keluarganya juga sayang sama dia ya. Aha. Ini waktu di mana nih Sat, kalau bisa? Ini di Blok M nih, di Gultik. Lagi makan-makan ya. Iya, sebenarnya ini rame tapi ya yang depan doang ya keluarga gue ya, yang belakang bukan ya. Ada nggak yang mau disampaikan ke mereka? Ke Bonyok. Iya. Oke. Lagi pertanyaannya ada atau enggak ya? Kan mesti bisa bilang enggak gitu kan. Apa yang mau lo Apa yang lo mau sampaikan? sampein kan? Oke, Gue gua pikir gue paham. punya opsi untuk bilang enggak gitu kan. Jangan-jangan lo nggak boleh bilang enggak. Gue agak susah ya menyusun kata-kata. Nggak apa-apa Ter. Ini kan Om Nelson udah lagi ngeliat lo. Oh iya ya. Kan lagi ngeliat lo. Iya, pasti lagi ditonton nih sekarang nih. Lagi ditonton. Kedua orang tua gue ini sebenarnya menyumbangkan satu sisi masing-masing di dalam seorang Walter gitu kan. Nyokap gue tuh menyumbangkan sumber dari sisi seorang Walter yang kalem, coba untuk berpikir panjang, bersandar sama Tuhan seperti itu. Sisi bokap juga sama, untuk sandar pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan menjadi seorang yang bisa jaga keluarga seperti itu. Jadi ya meskipun jomplang banget ya, nyokap Jawa, bokap Ambon kan. Orang-orang kan mikirnya yang satu keras banget, yang satu lembek gitu kan. Justru gua mau bilang thank you banget karena menurut gua ini perpaduannya oke sih. Perpaduan gua ada darah gua punya potensi untuk menjadi seseorang yang sangat keras emosional gitu kan. Ya karena memang di keluarga gue yang sisi Ambon itu memang kan keras banget gitu kan. Tapi karena di rumah gue, di keluarga ini ada sosok nyokap yang lebih kalem, lebih coba kasih tahu, coba semuanya itu dipikirkan gitu, jangan pakai emosi gitu. Jadi balance gitu. Jadi balance ya jadilah seorang matron seperti ini. So ya mau bilang makasih buat bokap nyokap juga untuk sampai saat ini semua yang sudah diberikan, kasih sayang, waktu, materi, gue bisa sampai di titik ini gitu kan ya karena mereka juga seperti itu. Ya teruslah sehat-sehat sampai nanti bisa menyaksikan anaknya yang pertama ini ke jenjang-jenjang yang selanjutnya. Amin ya. Kita doakan juga supaya Om sama Tante Amin. sehat-sehat. Ini satu pertanyaan aja nih bang, quick questions dari kita ya. Gimana? Ini quick question aja, pilih yang mana ya? Ya. Lo lebih pilih tidur beratapkan bintang-bintang tapi sama keluarga, Aha. atau lo tidur di bawah tempat tidur yang nyaman, Aha. spring bed yang mahal harga 500 juta tapi lo sendiri? Lo pilih yang mana? Tapi gue sendiri. Iya. Ya for sure sih gue pilih yang pilihan gue tidur di bawah bintang-bintang itu ya. Penting gue sama keluarga gitu. Walaupun kehujanan tuh malam-malam tuh nggak ada atap gitu. Yes.
gue lebih pilih yang pertama gitu, better daripada gue yang kedua ya. Ada segalanya, tapi justru hal yang paling penting itu lupa, yaitu keluarga sih. Oke. Ntar ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang lagi dengerin? Apa sih sebenarnya yang penting dan apa yang hal esensi apa yang harus dicari di dalam hidup ini? Oke. Buat teman-teman semua ya, mungkin ini kayaknya podcastnya temanya keluarga banget ya, family guy gitu kan. Jadi mungkin arahnya lebih kepada kesana sih. Kita semua pasti, gua anggap ya kita semua seumuran ya, kita punya tujuan, kita punya mimpi, kita punya visi, goals yang pengen kita kejar gitu kan. Itu nggak masalah ya, memang sebagai anak muda lu mesti punya spirit itu. Tapi jangan sampai lupa gitu kan, untuk hal-hal yang lu kejar itu gitu. Banyak kan akan ada kesempatan kita untuk ada blind spot nih. Kita agak sedikit bergeser, kita punya pandangan untuk yang kita kejar itu justru yang mewah itu ya. Maksudnya yang kita mau kejar, sometimes kita justru kehilangan apa yang kita sudah punya gitu. Jadi jangan sampai yang apa yang mau lu kejar itu membuat lu kehilangan lebih banyak gitu. Kayak gitu. Luar biasa ya Bang, aku sampai speechless mau ngomong apa. Baik teman-teman, mungkin kita akhirin sampai di sini podcast kita. Tentunya semoga teman-teman juga mendapatkan inspirasi ya dari kisah Walter saat ini ya. Terima kasih. Thank you banget. Thank you ya, dadah Tar. Jangan lupa nih untuk like, share, komen dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Benar banget. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di episode mendatang dengan saya Agent Yohan, saya Agent Renat, dengan juga bintang tamu kami yang pastinya sangat-sangat menarik dan inspirasi lagi. Dan akan diundang lagi. Thank you. Bye. Thank you. Dah.